Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di YouTube channel Kelas Ilmu. Jadi ya, di video kali ini aku mau nge-share lagi nih ke teman-teman, gimana sih tipsnya supaya tetap bisa tenang walaupun kita mau menghadapi pengumuman hasil akhir ujian CPNS ini. Tips dan triknya dari aku, tonton video ini sampai habis. Tapi ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, ada baiknya untuk teman-teman subscribe dulu agar bisa mendapatkan info dan latihan soal dari channel ini. Aku tuh tambah semangat loh membuat video kayak ini. Insya Allah bisa bermanfaat bagi kalian. Oke teman-teman, sebentar lagi pengumuman hasil CPNS-nya. Tak terasa hasil kelulusan bakal diumumkan. Kira-kira siapa yang bakal lulus ya? Setelah berjuang di SKB yang lumayan lama ya menunggunya, kira-kira dari SKD ke SKB itu kurang lebih 7 bulanan gitu. Jadi saya ingin berbagi tips agar tetap tenang dalam menghadapi salah satu penentuan masa depan kita. Tipsnya yang pertama itu mencari kesibukan. Kalau kita terus memikirkan, semakin membuat kita deg-degan. Mulai dari memikirkan hasil nilai ujian SKB sampai hasil pengumuman CPNS itu pasti membuat kita cemas. Belum lagi ketika memikirkan nilai ujian SKB. Pas ujiannya, kenapa aku nggak jawab seperti ini ya? Kenapa itu yang ku jawab ya? Dan banyak lagi pertanyaan yang bermain di kepala kita. Itu semua hanya menambah rasa cemas dan dapat mengganggu aktivitas kita. Jadi, untuk mengalihkan perhatian kita dari ujian CPNS ini, carilah kesibukan. Yang jelas, kesibukan yang bersifat positif, yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Lalu tips yang kedua, perbanyak berdoa dan berselawat. Minta sama Allah, minta sama Tuhan kalian, beri yang terbaik. Karena itu semua sebenarnya sudah tertuliskan di sana di Lauhul Mahfuz. Kita hanya berikhtiar, berusaha untuk menjemput rezeki itu. Kalau takdir menuliskan kita lulus, pasti lulus. Kalau tidak, ya pastilah tidak lulus. Jadi ini semua perlu diikhtiarkan atau diusahakan. Jodoh, rezeki itu perlu ikhtiar, tapi kalau kematian nggak perlu diikhtiarkan atau diusahakan. Misal, kalau detik ini si A mati, ya pasti mati, tidak bisa ditunda atau dipercepat. Tapi kalau untuk rezeki ada usahanya. Dan nggak mungkin orang nggak pernah mendaftar ujian CPNS tiba-tiba dinyatakan lulus. Cuma menghayal aja tanpa dibuat usahanya, kan nggak mungkin. Ini kalian sudah sampai pada tahap ini, jadi mintalah pada Allah, pada Tuhan kalian, minta diberikan yang terbaik. Jadi apapun nanti hasilnya, itulah yang terbaik. Kemudian tips yang ketiga adalah persiapkan segala sesuatunya. Bagi yang mendapat nilai-nilai tinggi, misalnya peringkat 1, setelah dihitung-hitung ternyata bisa dipastikan lulus, mulailah mempersiapkan berkas-berkas untuk daftar ulang. Mulai dari ijazah yang dilegalisir, SKCK, Serdi, dan lain-lain. Kalau tidak ada lagi yang dilegas di rumah, percepat untuk melegasnya ke kampus, atau ke sekolah, atau ke tempat yang bisa melegalisir berkas-berkas tersebut. Tapi setelah dihitung-hitung, ternyata nilainya masih kalah jauh dari pesaingnya, rendah, dan kemungkinan tidak lulus. Kita dituntut untuk bersikap legowo dan realistis menghadapi pengumuman CPNS. Jika tidak, kekecewaan yang mungkin muncul akan semakin besar dan memuncak ketika menghadapi hasil dari pengumuman kelulusan CPNS dan bisa mengakibatkan stres. Stres ini yang bisa menghambat kita dalam melangkah dan menghadapi masa depan karena mengganggu pikiran. Dengan bersikap realistis dan legowo, diri kita akan siap menerima apapun hasil pengumumannya. Jadi, untuk merelaksasikan otak dan otot yang sempat tegang selama ini, ya jangan lagi memikirkan, berusaha untuk melupakan. Ya sudahlah, sudah selesai juga ujiannya. Hasilnya kalian terima apapun itu. Jangan mikir yang bukan-bukan. Serahkan semuanya ke Tuhan. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima dengan lapang dada dan jangan marah-marah, apalagi sampai bunuh diri. Itu bukan kerjaan itu. Apalagi yang dimarahin itu Allah, Tuhan. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kenapa begitu? Protes tidak perlu. Kita ini cuma hamba, dialah yang mengetahui tentang diri kita dibandingkan kita sendiri. Besok, lusa, tahun depan, kita tidak tahu apa yang bakalan terjadi pada kita. Allah sudah tahu. Jadi inilah untuk saat ini yang terbaik bagi kita. Terima dan ambil hikmah yang ada di belakangnya.
Bisa jadi next kitalah yang jadi pemenangnya, kita yang lulus. Jadi perbanyaklah bersabar dan bersikap berbaik sangkalah terhadapnya. Allah Tuhan semesta alam. Tidak mungkin Allah mengeluarkan hadits kursinya, ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Apapun yang kita prasangkakan pasti ada efeknya. Kalau prasangka kita baik, maka efeknya pun pasti baik. Tapi kalau prasangka kita buruk, maka efeknya pun pasti buruk. Ngerti ya? Semoga yang menonton video ini diberi ketenangan dan yang terbaik. Oke teman-teman, sekianlah dulu video ini dan tonton video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, ada tombol merah di bawah, langsung aja dipencet. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.